Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Kaisal Pauja. Di sini saya akan menjelaskan ulang yang sebelumnya ada kesalahan dalam pemrograman. Karena saat ini saya akan menjelaskan hasil revisi saya yang terkait dalam model graph sama shuffle. Oke, di sini saya mengambil studi kasus pemesanan makanan dengan menggunakan C++. Di sini di dalam studi kasus ini saya menggunakan 10 modul, yaitu ada uh, struct dan array di dalam tabel pesanan. Lalu ada lihat pesanan, ini ada di dalamnya ada fungsi dan prosedur. Lalu ada yang sorting. Sorting ini menggunakan bubble sort. Di sini namanya urutan harga. Lalu yang keempat itu searching. Searching cari pelanggan, yaitu itu selanjutnya ada stack dengan mencari pesanan yang selesai dengan LIFO. Lalu ada 6 antrian pelanggan dengan menggunakan model QUI dengan menggunakan Vivo. Lalu ada 7 detail pesanan menggunakan pointer. Lalu ada 8 sini menuju menu menggunakan linked list. Lalu 9 ada kategori narasi menggunakan kategori dan relasi menggunakan tree dan graph. Lalu yang 10 itu shuffle atau acak data pesanan. Oke, kita coba lanjut ke pembahasan outputnya. Kita pilih tabel pesanan. Sini ada tulisan berapa pesanan yang ingin dimasukkan. Karena di sini dalam array dan stacknya itu tiga, di sini isinya tiga, berarti di sini batas pesanannya itu tiga. Misalkannya lebih dari sini masukkan di outputnya lebih dari tiga, maka aplikasinya pun akan otomatis berhenti gitu. Nah, di sini kita masukkan tiga pesanan. Oke, di sini ada tiga pesanan itu. Nah, di sini ada tiga pesanan, yaitu Rafa dengan pesanan ayam goreng dengan harga 10.000. Dan pesanan kedua ada Ayu dengan makanan menunya itu jus jeruk, harganya 5.000. Lalu ada pesanan ketiga yaitu Putri dengan memesan batagor dengan harga 8.000. Oke. Di sini kita lihat dan juga menjumlahkan harganya. Nah, di sini terlihat bahwa tadi kan pertama Rafa memesan ayam goreng 10.000 dan juga yang akhirnya juga Putri memesan batagor dengan 5.000. Nah, jumlah harga ditotalkan menjadi 23.000. Oke, lanjut ke mensortingkan harga ataupun mengurutkan harga dengan dari termurah sampai termahal. Nah, karena sebelumnya itu Rafa yang paling mahal itu di atas, maka jadi yang di atas itu jadi kan yang jadinya Putri, karena Putri itu 5.000. Jadi benar-benar itu paling murah daripada 8.000. Dan juga Rafa jadi paling termahal itu jadi paling terbawah. Lalu ada selanjutnya cari pelanggan. Nah, cari pelanggan ini ada dua, bisa dicari ada nama pun nama pesanannya ataupun nama menunya. Misalnya sini Rafa. Nah, keluarkan yang data ditemukan itu Rafa ayam goreng 10.000.
Nah, misal dicarinya itu eh, pesanannya ataupun menunya. Sini misal kita mengambil batagor. Nah, otomatis yang keluar pasti akan putri, karena putri tadi memesan batagor dengan harga 8.000. Oke, lanjut kelima di sini termasuk ke dalam stack. Di sini stack menggunakan konsep LIFO. LIFO ini mengartikan sebuah last in first out, mengartikan bahwa yang terakhir pasti akan yang pertama keluar. Nah, di sini kita ibaratkan seperti uh, oh ya, di sini kita memakai data yang setelah disorting, maka akan disediakan di sini. Apabila tadi datanya sebelum disorting gitu, langsung misalnya tadi tidak mengurutkan data harga dulu, langsung ke 5. Nah, otomatis datanya itu bukan seperti ini, karena kan seperti ini itu disorting ya. Nah, bukan beda. Nah, lanjut seperti kenapa di sini Ayu, Putri dan Rafa. Kita analogikan seperti kita main kartu. Otomatis kan kartu itu pertamanya kan kartu pertama tuh ya Ayu. Nah, kartu pertama Ayu. Lalu kartu kedua itu Putri. Nah, kartu ketiga ini Rafa. Nah, Rafa ini kan yang otomatis yang terakhir. Nah, jadi kan Livo. Jadi pesanan yang terakhir selesai itu pasti Rafa, karena pesanan yang pesanan yang otomatis yang awal selesai itu ya pasti Ayu, karena Ayu yang paling pertama di sini. Kalau otomatis terakhir kan Rafa, jadi uh, last in first out gitu. Oke, lanjut kita ke Q. Nah, Q ini memakai Vivo. Vivo ini please first in please out. Jadi yang pertama datang atau pertama datang lalu pertama juga keluar gitu. Nah, di sini sama aja tadi, ini kan kalau Vivo itu yang terakhir dilayani, otomatis terakhir ulangi. Nah, kalau Vivo ini sama aja kayak kita kan Ayu ini datang pertama gitu. Nah, Ayu ini datang pertama, jadi Ayu ini otomatis dia yang paling pertama dilayani, jadi dia juga paling otomatis selesai pertama gitu. Jadi yang di pelanggan paling pertama dilayani yaitu Ayu, jadi kue itu Vivo itu Ayu gitu. Oke, lanjut. Nah pointer ini karena di dalam kodenya itu menunjukkan ke indeks ke 0, maka di sini um, yang termasuk itu Ayu dengan menu dan struktur dengan harga 5.000. Karena di sini mengambil datanya itu menggunakannya setelah disorting, bukannya sebelum disorting. Nah, jadi Ayu duluan yang indeks pertama gitu. Jadi indeks ke 0 itu indeks pertama, jadi dia yang pertama gitu. Menuju ke pointer indeks 0 itu yaitu Ayu. Oke, lanjut ke uh, nah di sini ada linked list. Ini kita analogikan seperti rantai. Nah, dalam misalnya pertama ini kan 0 ya, 0 masih 0. Nah, ada otomatis jus jeruk si Ayu, jus jeruk. Nah, jus jeruk sini pertama, jus jeruk. Setelah jus jeruk, geser lah, ada tambah not batagor, geser. Yang pertama jadi batagor, yang kedua jadi jus jeruk. Nah, datang lagi tambah not ayam goreng. Nah, datang lagi, nah ayam goreng geserin si batagor dan si jeruk ke kanan. Jadi urutannya jadi ayam goreng pertama, batagor kedua, dan juga jus jeruk ketiga. Yang tadinya jus jeruk misalnya pertama, lalu muncul batagor jadi kedua jus jeruknya. Nah, muncul lagi ayam goreng, batagor jadi kedua, jus jeruk jadi ketiga gitu. Jadi isi linknya itu ayam goreng yang pertama, lalu ke batagor, lalu ke jus jeruk gitu. Nah, di sini ada tree ini pohon, bahwa di sini rootnya itu menu dengan kanannya itu jus jeruk dan kirinya itu ayam goreng dan batagor. Oke. Lalu selanjutnya ada grab. Grab ini adalah relasi antar
antar indeksnya ini. Misal sini ada terlihat bahwa pesanan pasti otomatis pesanan satu kasir. Nih ada di dalam kolom dan juga baris. Pesanan sama dengan satu kasir ini mengartikan bahwa pesanan pasti ada relasi terhadap kasir. Ini artinya bahwa pasti orang pesanan pasti akan melewati kasir. Lalu selanjutnya ada kasir juga pesanan ya tadi pesanan. Nah juga ini kasir otomatis akan uh, mempunyai relasi terhadap dapur gitu. Jadi kasir kan otomatis mengirimkan pesanan dari yang pembeli ke dalam dapur gitu. Oke, mungkin lalu ada pembayaran dapur dengan kasir juga sama jika memiliki tadi relasi. Lalu ada pembayaran juga. Nah, misalnya ada pembayaran otomatis juga akan sambung juga pembayaran juga. Nah, dan juga otomatis nyambung ke relasi selesai karena habis pembayaran itu otomatis pesanan udah selesai dan tidak ada kegiatan lagi ataupun ya pokoknya setelah pembayaran pasti akan udah selesai makanan gitu. Nah, selesai juga memiliki relasi terhadap pembayaran tadi sama seperti tadi, artinya itu. Oke, lanjut ke acak data pesanan. Sama aja mengacak datanya. Nah, yang tadinya Rafa itu tadinya di bawah, jadi putrinya Rafa jadi ke tengah gitu. Ini mengubahnya hanya Rafa dan Putri saja, Putri dan Rafa saja. Nah, ini misalnya tidak, ini karena cuma 3 pesanan saja ya, cuman jadi mengubah dua ini saja. Apabila jika lebih dari pesanan misalnya 5 ataupun 6 mungkin berbeda. Mungkin itu adalah penjelasan dari saya terkait project studi kasus yang saya berikan tentang pemesanan makanan. uh, apabila uh, apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun ada yang kurang jelas, mohon maaf bila ada kesalahannya. Sekian dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.